Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil UTS saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Novitasari dengan NIM 33020220074 untuk mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Untuk yang soal pertama yaitu jelaskan bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Nomor 1, hukum memberikan kepastian untuk mencakup hak kepemilikan, regulasi terhadap pengamanan modal asing serta perlindungan terhadap aset dan keuntungan oleh investor. Yang kedua, mencegah ketidakpastian hukum itu sangat penting untuk mengurangi resiko bagi investor sehingga mereka dapat yakin untuk menanamkan modalnya. Untuk yang soal kedua yaitu sebutkan dan jelaskan bidang usaha tertutup atau terbuka bagi penanam modal asing. Untuk jawabannya itu bidang usaha tertutup bagi penanaman modal terdiri 1. Tertutup untuk PMA, yaitu produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang. Yang kedua, bidang usaha yang setara spesifik dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Yang ketiga yaitu bidang usaha yang tertutup berdasarkan Perpres. Yang keempat, beberapa bidang seni dan budaya seperti museum, perpustakaan, dan yayasan tradisional yang tertutup untuk PMA guna mencegah warisan budaya. Untuk bidang usaha tertutup itu diterapkan secara dinamis. 1. Dengan cara kesehatan, lingkungan hidup, moral, dan pertahanan dan keamanan nasional. Sedangkan bidang usaha terbuka dalam menentukan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dalam Perpres DNI harus memperhatikan kriteria kepentingan nasional yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan, perlindungan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pengawasan produksi distribusi. Untuk persyaratan untuk bidang usaha terbuka itu 1. Bidang usaha yang terbuka secara kemitraan. Yang kedua, bidang usaha terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu. Untuk soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan bagaimana tujuan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan UU nomor 25 tahun 2003. Untuk tujuannya itu sudah diatur bab 2 asas dan tujuan pasal 3 dan ayat 2. Tujuannya 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, menciptakan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Yang kelima, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Yang keenam, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Untuk yang ketujuh yaitu mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk kebijakan dasar penanaman modal itu sendiri sudah diatur pada bab 3 kebijakan dasar penanaman modal pasal 4. 1. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional. Yang kedua, dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi bidang penanaman modal dalam negeri maupun bidang penanaman modal asing dan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Yang ketiga yaitu kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diwujudkan dalam bentuk rencana untuk penanaman modal. Untuk soal nomor 4 yaitu berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Jawabannya, repatriasi itu sendiri adalah proses pengambilan aset atau keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari investor luar negeri ke negara investor asalnya. Repatriasi itu bisa mencakup keuntungan yang dihasilkan dari penanaman modal asing langsung atau FDI atau investasi dalam sekuritas seperti saham atau obligasi.
Untuk soal nomor 5 yaitu berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Kawasan ekonomi khusus berfungsi untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Regulasi yang mengatur kawasan ekonomi khusus yaitu Undang-Undang Nomor 39 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Nomor 6. Berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Nasionalisasi dalam penanaman modal adalah proses pengambilan alih kepemilikan aset atau perusahaan asing oleh pemerintah suatu negara sehingga aset tersebut beralih menjadi milik negara. Dalam konteks investasi, nasionalisasi biasanya terjadi ketika pemerintah memutuskan bahwa sektor atau perusahaan tertentu yang sebelumnya dimiliki oleh investor asing atau swasta perlu dikendalikan langsung oleh negara dengan alasan yang strategis, ekonomi, dan politik. Pemerintah juga tidak melakukan nasionalisasi atau pengambilan alih kecuali dengan undang-undang. Sebelum pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi, pemerintah juga akan memberikan kompensasi sesuai dengan harga pasar terlebih dahulu. Untuk nomor 7 yaitu jelaskan fasilitas fiskal yang didapat oleh penanaman modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Dalam bentuk pajak fiskal sudah dijelaskan pada pasal 18 ayat 3 dan 4. 1. Pengurangan pajak penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Yang kedua, pembebasan atau keringanan biaya masuk atau impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Untuk yang ketiga, pembebasan atau keringanan biaya masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. Yang keempat, pembebasan dan penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama waktu jangka tertentu. Yang kelima, keringanan pajak bumi dan bangunan khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau daerah dengan kawasan tertentu. Yang keenam, pembebasan dan pengurangan PPh badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal yang baru merupakan industri pionir. Yang ketujuh, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat. Yang ke-8 yaitu pembebasan atau keringanan biaya masuk bagi restrukturisasi barang modal. Soal nomor 8 yaitu bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Jelaskan, hak atas tanah dapat diberikan, diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali berupa 1. HGU diberikan 95 tahun. Itu 60 tahun plus diperbarui 35 tahun. Yang kedua, HGB diberikan 80 tahun, 50 tahun plus diperbarui 30 tahun. Dan yang ketiga yaitu hak pakai diberikan 70 tahun, yaitu 45 tahun dan diperbarui 25 tahun. Soal nomor 9 yaitu bagaimana pengaturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing. Itu sudah dijelaskan pada bab 10 tentang pengesahan perizinan perusahaan pasal 25. 1. Penanaman modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan pasal 5 undang-undang ini. Yang kedua yaitu pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal di dalam negeri baik berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu perusahaan penanaman modal yang melakukan
kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan kecuali ditentukan dalam hal lain dan ada di dalam undang-undang. Untuk nomor 5 yaitu izin sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Untuk yang nomor 10 yaitu jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN. Untuk PMA yaitu 1. Wajib berbentuk PT berbadan hukum dan berkedudukan di wilayah RI. Yang kedua yaitu PMA dapat dilakukan dengan cara 1. Mengambil bagian saham PA saat pendirian. Yang kedua membeli saham. Yang ketiga dengan cara lain sesuai dengan UU. Yang keempat, minimal satu pemegang saham adalah warga negara asing atau berbadan hukum asing. Yang kelima, persentase kepemilikan asing dapat bervariasi, tergantung pada bidang usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah ditentukan secara jelas tentang bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing wajib dalam hukum perseroan terbatas atau PT PMA. Secara lengkap bunyi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Untuk yang kedua yaitu PMDN. 1. Semua pemegang saham adalah warga negara Indonesia atau berbadan hukum Indonesia. Yang kedua, PMDN bisa berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Cukup sekian hasil UTS yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.